Ya, sini. Ya, insan pers media ya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari. Manajemen PT Swarna Dwipa Property, SDP, angkat bicara soal laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilayangkan pria AS ke Polresta Kendari. Sebelumnya, AS melaporkan perusahaan pengembang real estate di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, ini, Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2026. Legal Corporate PT SDP, Fadli Sardi, menegaskan persoalannya murni merupakan dinamika transaksi jual-beli tanah kaveling antara perusahaan dan konsumen. Fadli menjelaskan dua petak tanah yang diperjualbelikan awalnya berstatus sertifikat hak milik, SHM. Sesuai ketentuan nasional untuk keperluan komersial dan pembangunan perumahan, status tersebut diturunkan menjadi hak guna bangunan, HGB. Jika lahan ingin dibangun dan dikomersilkan, statusnya memang harus menjadi HGB. Setelah ada pembeli dan dilakukan akta jual beli, AJB, barulah statusnya dapat ditingkatkan kembali menjadi SHM atas nama pembeli, jelas Fadli kepada tribunnews.ultra.com, Minggu, tanggal 22 Februari tahun 2026. PT SDP mengaku telah mengundang AS pada tanggal 9 Februari lalu untuk menandatangani AJB sebagai syarat sah peralihan hak. Namun, proses balik nama terkendala, karena AS tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut. Tanpa AJB di hadapan notaris, PPAT, proses balik nama tidak mungkin terjadi. Dokumen sudah kami siapkan melalui notaris rekanan, tinggal ditandatangani oleh AS, jelasnya. Merespons somasi dari pihak AS, PT SDP menyatakan tetap membuka ruang komunikasi. Perusahaan bahkan siap memberikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan mengganti kerugian jika terbukti ada kerugian finansial yang timbul. Kami mengakui adanya keterlambatan dan siap bertanggung jawab. Format surat pernyataan sudah kami serahkan, tapi belum ditanggapi. Sebaliknya, laporan justru dilayangkan ke polisi, ujar Fadli. Terkait permintaan jaminan, PT SDP mengklaim telah menunjukkan iktikat baik dengan menyiapkan tambahan 2 sertifikat di luar objek yang dibeli. Artinya, perusahaan menjaminkan total 4 kaveling untuk pembelian 2 kaveling. Namun, negosiasi menemui jalan buntu, deadlock, ketika pihak pembeli meminta kuasa menjual atas 2 sertifikat jaminan tersebut dalam jangka waktu 14 hari. Fadli mengatakan permintaan ini dinilai memberatkan dan tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Ia juga meluruskan keraguan pihak pelapor mengenai keabsahan sertifikat elektronik. Fadli menegaskan bahwa dokumen yang diperlihatkan adalah sertifikat elektronik resmi hasil transformasi digital Kementerian ATR BPN. Sertifikat elektronik ini sah, memiliki barcode, dan sistem validasi resmi yang bisa dikonfirmasi langsung ke BPN. Meski bentuknya berbeda dari buku lama, kekuatan hukumnya tetap sama, jelasnya. Menutup klarifikasinya, PT Swarna Dwipa Property berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif dan komunikasi yang baik guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebelumnya diberitakan, PT Swarna Dwipa Property dilaporkan ke Mako Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait dugaan penipuan dan penggelapan, Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2026. PT SDP dilaporkan konsumennya berinisial AS, karena tanah kaveling yang dibeli pelapor tak kunjung diberikan sertifikat. AS melalui kuasa hukumnya, Wendy S. mengatakan kejadian tersebut bermula ketika kliennya membeli 2 petak tanah senilai Rp725 juta secara tunai pada tanggal 6 Desember tahun 2024. Dalam perjanjian jual beli, PJB, pihak pengembang diduga menjanjikan proses pemecahan sertifikat menjadi sertifikat hak milik, SHM, rampung dalam waktu maksimal 180 hari kerja atau sekitar 6 bulan. Namun, setelah masa 6 bulan berlalu, pihak pengembang disebut tidak memberikan informasi perkembangan apapun. Klien kami terus-menerus berinisiatif menghubungi pihak marketing dan direktur perusahaan pengembang, yang hanya dibalas dengan janji-janji tanpa bukti otentik, katanya, Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2026. Memasuki bulan ke-9, pihak pengembang pun disebut mengklaim akan melakukan pengukuran lahan untuk pemecahan. Menurut Wendy, seharusnya proses tersebut sudah selesai jauh sebelumnya.
Situasi semakin meragukan ketika pihak pengembang diduga memberikan alasan bahwa kendala terjadi karena direktur dan notaris sedang diperiksa kejaksaan. Wendy pun mengatakan di tengah klaim hambatan hukum tersebut, pengembang diketahui masih aktif memasarkan ruko dan kaveling tanah kepada masyarakat luas. Tim kuasa hukum AS lantas melayangkan somasi, dan pihak pengembang kemudian menawarkan untuk segera melakukan akta jual beli, AJB, dengan iming-iming penyelesaian dalam 12 hari. Namun, dari analisa Wendy, tawaran dari perusahaan pengembang ini justru memicu kecurigaan. Mereka menganggap proses AJB sengaja dipercepat untuk menggugurkan potensi tuntutan hukum, terutama pidana, atas keterlambatan yang terjadi. Sehingga kami memilih untuk melaporkan kejadian ini ke Mako Polresta Kendari, katanya. Markas Polresta Kendari berada di Jalan Dipanjaitan nomor 1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua. Ya, saya. Teman ya, insan pers media ya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kendari telah memenuhi undangan kami untuk melakukan press conference atau klarifikasi terhadap laporan kami di Polres Kendari terkait dugaan penipuan dan penggelapan ya yang dilayangkan ke pihak kami PT Swarna Dwipa Property. Nah, baik saudara sekalian, teman-teman saudara siapa ya pengacara dari pihak Wendy dan kliennya Pak Aswin ya. Ya baik, jadi pertama saya harus sampaikan bahwa ini adalah pure bahwa transaksi jual beli, ya, transaksi jual beli antara pihak SDP dengan pihak sebelah atau Pak Aswin. Nah, jual beli ini itu memang kita mengenai hal yang teknis, secara teknis dalam proses balik nama itu membutuhkan waktu yang panjang karena tanah yang kita beli itu awalnya adalah SHM, kita turun status menjadi HGB kan untuk dibangun perumahan dan jual kafling dan sebagainya. Ini satu aturan nasional yang dikeluarkan oleh negara bahwa kalau kita ingin membangun properti itu harus turun dan dikomersilkan, itu harus turun status menjadi HGB. Nanti setelah ada pembelian baru naik status menjadi SHM. Ini aturan baku negara kita. Nah, menandatangani AJB jikalau ada jaminan dari pihak kami selama 14 hari. Kami sanggupi 14 hari. Tetapi pihak Pak Aswin ini mengatakan bahwa harus ada jaminan sesuai dengan harga yang tanah yang dia beli. Kami sepakati juga. Oke, kita jaminkan 4 sertifikat, 2 sertifikat lagi di sampingnya sesuai dengan harga. Nah, silakan Bapak AJB, kami minta waktu 14 hari. Tapi itu juga tidak diiyakan. Malah bilang 14 hari itu harus dijaminkan dengan membuatkan kuasa menjual terhadap 2 sertifikat yang diagunkan. Itu proses tawarnya. Nah, itu mungkin deadlock karena kami sudah tidak bisa mengiyakan itu karena beliau cuma berujung pada AJB. Nah, kami ini tanggal 9 Februari itu kita mengundang beliau untuk melakukan proses AJB balik nama. Nah, proses inilah yang menentukan beralihnya sertifikat atau hak atas tanah itu. Nah, kemudian beliau meminta kami untuk membalik nama, tetapi proses AJB-nya ini tidak ditunaikan oleh beliau. Nah, kalau tidak ada proses AJB, maka tidak akan bisa balik nama ke beliau. Kami berkomunikasi, telah ditutup komunikasi, kami juga heran tiba-tiba dilaporkan. Setelah proses somasi itu kami tanggapi, kami ketemu dengan pihak pengacaranya dan kami dijanji untuk bertemu dengan Pak Aswin, tapi bukan hanya pertemuan tetapi kami dilayangkan laporan. Nah, tapi dalam waktu yang kami tentukan, kami akui itu ada keterlambatan dan lewat, kami akui itu, dan kami melayangkan surat pernyataan dan surat pertanggungjawaban mutlak kepada Pak Aswin. Kalau memang Pak Aswin berkenan, kami siap mengganti kerugian yang timbul kalaupun ini merasa dirugikan, dan kami sudah berikan format perjanjiannya, pernyataannya itu, tetapi bukan ditanggapi, tetapi langsung dilayangkan laporan. Nah, kami sudah proses AJB dengan notaris rekanan, ya, kami sudah mau proses. Ini sisa ditandatangani dan di staf jempol sama Pak Aswin, ya, di staf jempol sama Pak Aswin. Ini akan beralih hak kepemilikannya dari
PT SDP ke Pak Aswin. Ya, jadi tidak benar sama sekali bahwa kami ini melakukan penipuan dan penggelapan. Yang kami jual itu sah dan absah, ya, sah dan absah. Ini sertifikatnya ada atas tanah yang diperjualbelikan. Di sini gambarnya ada, sesuai dengan objek yang kita sepakati dijual beli. Nah, tapi ini memang sertifikatnya masih atas nama PT SDP karena belum dibalik nama dalam proses AJB. Ini ada 2 kafling sertifikatnya, Pak. Nah, ini sertifikat elektronik, bukan lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.